Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Buruh dalam Perspektif Al-Quran. Buruh dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Artinya, kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu beriman. Dalam tafsirnya, ayat ini menceritakan bahwa kaum Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib, tidak bersyukur kepada Allah di samping mereka mempersekutukannya. Akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang-menimbang. Menurut suatu riwayat jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu. Dengan demikian, mereka menukarkannya dengan harga yang rendah sekali. Selanjutnya, satu, pengertian buruh. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Para ahli seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berbagai problematika yang muncul dari pernyataan di atas adalah salah satunya problematika yang paling sering dihadapi adalah pemutusan hubungan kerja. Namun sebelum membahas hal tersebut, ada baiknya kita mengerti kedudukan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di mana ada tenaga kerja tentu ada hubungan kerjanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Hubungan kerja ini disebut juga dengan hubungan perburuhan.
Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam pengertian hubungan kerja di atas, maka timbullah istilah perjanjian kerja. Selanjutnya perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya, yaitu majikan, untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat perjanjian kerja antara lain. Pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu antara buruh, tenaga kerja dan majikan. Adanya kemampuan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, dan ada suatu hal tertentu. Isi dari perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan. Selanjutnya, beban kerja dan upah yang seimbang. Beban kerja dan upah yang seimbang merupakan hak dasar pekerja yang harus diperhatikan dalam setiap hubungan kerja itu. Beban kerja yang berat dan upah yang rendah akan berdampak negatif, baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi produktivitas perusahaan. Keseimbangan yang dimaksudkan itu adalah upah yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan durasi kerja yang dilakukan oleh pekerja, sehingga kesejahteraan mereka dapat tercapai. Beban kerja merupakan keadaan di mana banyak atau sedikit tugas yang diberikan kepada karyawan memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kumpulan tugas-tugas yang harus dilakukan dan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. Jika beban kerja terlalu berlebihan akan menyebabkan kelelahan fisik atau mental serta reaksi-reaksi emosional. Pengukuran beban kerja sebagai teknik mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja. Di dunia industri yang semakin maju ini membuat para pelaku industri, baik industri jasa maupun manufaktur, semakin kompetitif dalam bersaing. Dalam persaingan tersebut, perusahaan harus bisa mengatur sistem manajemennya dengan baik agar tidak tertinggal oleh pesaing kompetitor. Begitu pula dengan UKM yang ada di Indonesia, itu juga perlu memperhatikan hal tersebut. Kedua, kontrak kerja. Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai aturan kerja mulai dari jam kerjanya, gaji, hak cuti, hingga pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, kontrak kerja yang jelas dan adil akan mengurangi potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Pembagian kontrak kerja ada dua, yaitu subjek kontrak kerja. Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang tersebut harus sudah dewasa, atau dengan kata lain orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun jika subjeknya badan hukum, harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Yang keduanya ada objek kontrak kerja. Sasaran pokok suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan tata susila. Terakhir, ada pekerja profesional. Pekerja profesional memiliki keahlian khusus yang diakui dalam bidangnya. Mereka bekerja berdasarkan standar tertentu yang mengedepankan kualitas dan etika profesi. Pekerja profesional tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang memadai, tetapi juga harus memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Perlindungan hukum terhadap pekerja profesional juga penting untuk menjaga kepentingan mereka. Sebagai kesimpulannya, keseimbangan antara beban kerja dan upah yang adil, kontrak kerja yang jelas, dan adanya pengakuan serta perlindungan terhadap pekerja profesional merupakan elemen kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang produktif dan harmonis. Oleh karena itu, pemberi kerja perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.